untuk benjolan itu sendiri dok, apakah ukurannya cepat membesar atau biasa aja sih dok? Prevalensi untuk terkena kanker tiroid itu semakin bertambahnya usia, semakin tinggi juga angkanya. Wah, pas dengar penjelasan dokter Vanes kok jadi takut ya saya dok. Halo sobat sehat semuanya, selamat datang di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan bersama RSUD Hanau. Podcast ini hadir untuk memberikan informasi seputar kesehatan yang ringan, santai tapi tetap berbobot, dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering kali kita dengar, tapi masih banyak orang yang belum benar-benar paham, yaitu kanker tiroid. Penyakit ini seringkali tidak dikenali di awal, bahkan gejalanya pun terlihat sepele. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan berdampak serius bagi kesehatan. Nah, sobat sehat, spesialnya hari ini kita akan membahas dengan ahlinya langsung nih. Beliau adalah dokter spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan yang akan mengupas tuntas semua tentang kanker tiroid mulai dari penyebab, gejala sampai dengan penanganannya. Baik, tanpa basa-basi langsung saja kita sambut Dr. Vanes Sapan, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Halo Dr. Vanes, selamat datang. Oh, terima kasih atas undangannya. Sama-sama dokter. Ucapkan terima kasih kepada Dokter Vanes karena telah hadir di podcast Bisa Sehat RSUD Hanau pada hari ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan nih dok, boleh dong sedikit diceritakan secara sederhana apa sih kanker tiroid itu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kanker tiroid itu adalah suatu keganasan pada kelenjar tiroid. Nah, sebelum kita tahu tentang apa itu kanker tiroid, kita harus tahu dulu apa itu kelenjar tiroid dan di mana tempatnya. Jadi kelenjar tiroid itu adalah suatu bagian pada tubuh yang letaknya itu ada di leher bagian depan. Jadi dia berbentuk seperti kupu-kupu. Nah, fungsinya itu sangat penting walaupun dia kecil. Jadi fungsinya itu untuk metabolisme, dia menghasilkan hormon untuk metabolisme tubuh. Jadi kalau kita kekurangan hormon itu, fungsi metabolisme kita akan terganggu seperti itu. Jadi kanker tiroid itu keganasan pada kelenjar tiroid itu sendiri. Oh, jadi begitu ya dok ya. Wah, sangat informatif sekali. Terima kasih dokter Vanes. Ini selanjutnya nih dok, mungkin banyak orang yang masih belum sadar nih dok, apa sih gejala awal dari kanker tiroid yang perlu kita waspadai? Baik, terima kasih. Sebenarnya bukan cuma gejala ya, gejala dan tanda. Yang paling penting itu sebenarnya pertama tanda. Jadi kita bisa mengetahui atau bisa tahu bahwa oh ini kemungkinan saya ada pembesaran kelenjar tiroid dari kita sendiri. Jadi kita meraba ada pembesaran atau ada benjolan pada leher kita, terutama pada leher bagian depan. Nah, benjolannya itu kita lihat pada saat kita sedang menelan, biasanya dia mengikuti gerakan menelan karena dia menempel pada saluran nafas dan saluran makan kita. Nah, selain tanda itu bisa juga disertai dengan gejala. Nah, gejala ini muncul jika sudah ada penyebaran atau efek penekanan dari benjolan atau kanker itu sendiri. Seperti biasa timbul suara serak, kemudian gangguan menelan, dan kadang-kadang juga disertai dengan sesak napas karena ada penekanan saluran nafas dari benjolannya atau penyebaran dari benjolan atau kanker itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau merasakan ada gejala seperti itu, jadi sebaiknya kita harus periksakan ke dokter. Baik dok, jadi yang paling penting itu tanda dok ya, baru setelah itu gejala. Iya, biasanya tanda dan disertai dengan gejala penyerta. Biasanya gejalanya ini muncul jika stadiumnya sudah bukan stadium awal ya. Jadi benjolannya sudah agak besar. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah benjolan di leher selalu berbahaya atau ada ciri khas tertentu nih sehingga mendapatkan penanganan khusus?
Ya, jadi tidak selalu benjolan pada bagian leher itu berbahaya atau ganas. Sebagian besar malah itu jinak, biasanya karena adanya gangguan hormon sehingga eh, sehingga timbul benjolan ya karena produksi dari hormon itu yang berlebihan. Hanya sedikit yang kita sebut sebagai keganasan. Nah, kalau tanda-tanda dan ciri khas tertentunya itu yang pasti benjolannya itu biasanya keras terus dan terfiksir. Kemudian habis itu ya disertai dengan gangguan-gangguan yang tadi, yang gejala yang tadi, dan juga disertai adanya timbulnya benjolan-benjolan lain di sekitarnya, yaitu benjolan pada kelenjar getah pembesaran pada kelenjar getah bening dari bagian leher, berarti sudah ada penyebaran ke kelenjar getah beningnya itu. Jadi kalau kita lihat ada benjolan yang di leher bagian depan terus disertai juga ada benjolan di sekitarnya yang kecil-kecil, ya kita bisa kemungkinan mengarah ke situ, tapi memang harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Terima kasih. Jadi seperti itu ya dokter ya. Untuk benjolan itu sendiri dok, apakah ukurannya cepat membesar atau biasa aja sih dok? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi benjolannya itu memang dia cepat membesar kalau dia itu tipenya cancer ya, karena dia pertumbuhannya cepat. Tapi memang pada kanker tiroid sendiri ada beberapa tipe, ada yang berdiferensiasi dan ada yang tidak berdiferensiasi. Biasanya kalau yang berdiferensiasi seperti tipe papiler atau folikuler itu walaupun cepat membesar, tapi pembesarannya itu tidak secepat kalau pembesaran pada kanker-kanker yang lain, kecuali kalau yang tidak berdiferensiasi seperti tipe meduler maupun yang anaplastik, itu pembesarannya bisa cepat sekali, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa benjolannya lebih cepat membesar ya dok ya dari benjolan yang biasa. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih dok. Siapa saja sih yang berisiko terkena kanker tiroid? Apakah ada faktor keturunan atau usia? Jadi untuk pertanyaan siapa saja yang berisiko terkena kanker tiroid, kalau menurut penelitian, kalau dari segi jenis kelamin, wanita itu lebih sering terkena kanker tiroid dibanding laki-laki. Walaupun kalau prevalensi keganasannya itu lebih tinggi pada pria, tapi yang lebih sering terkena biasanya pada wanita. Dan yang kedua, kalau segi umur biasanya dia ada pada usia dewasa muda sampai usia tua. Jadi prevalensi untuk terkena kanker tiroid itu semakin bertambahnya usia, semakin tinggi juga angkanya. Jadi semakin resiko untuk terkena kanker tiroidnya jauh lebih besar. Kemudian selain itu, kalau dari faktor keturunan, genetik memang ada, tapi ada yang apalagi kalau ada riwayat keluarga yang terkena kanker tiroid sebelumnya. Tapi kalau untuk kanker tiroid selain herediter ada juga yang secara sporadis, jadi tidak bergantung pada keturunan. Dan keempat, biasanya yang resiko yang karena kanker tiroid itu kalau ada riwayat sering terkena radiasi, apalagi pada daerah leher, seperti itu. Wah, pas dengar penjelasan dokter Vanis kok jadi takut ya saya dok. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dok. Sebenarnya apa sih dok penyebab dari kanker tiroid itu sendiri? Sampai saat ini kalau faktor penyebab utama kanker tiroid ya kita masih belum tahu pasti, cuma ada beberapa yang mengaitkan. Pertama yaitu tadi paparan radiasi yang sering dengan efek yang besar, apalagi kalau kita kerja di tempat-tempat dengan radiasi tinggi, itu bisa menyebabkan mutasi daripada gen itu sendiri sehingga kita bisa terkena kanker tiroid. Nah, yang kedua itu adalah faktor keturunan ya, seperti biasa faktor herediter. Jadi kalau pasien yang ada riwayat keluarganya menderita kanker tiroid, ya bisa saja dia juga menderita, apalagi untuk tipe medular ya, karena di situ ada keterlibatan daripada MEN ya. MEN paling sering itu MEN 2B. MEN itu yaitu multiple endocrine neoplasia. Nah, jadi hal itu yang menyebabkan riwayat keluarga sebelumnya bisa menyebabkan pasien tersebut kena kanker juga. Kemudian selain herediter ada juga yang terjadi sporadik. Jadi tanpa keterlibatan
riwayat keluarga sebelumnya bisa timbul seperti yang pada tipe papilare. Kemudian yang ketiga itu adanya gangguan hormon itu sendiri, karena kan kita tahu sendiri bahwa kelenjar tiroid itu fungsinya untuk memproduksi hormon tiroid. Nah, yang keempat, gaya hidup, walaupun gaya hidup itu tidak berhubungan langsung dengan penyebab timbulnya kanker tiroid ya, tapi bisa mempengaruhi kesehatan secara umum. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Vanes. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Misal nih dok, ada seseorang curiga, pemeriksaan apa aja sih yang bisa dilakukan untuk memastikan kanker tiroid tersebut? Di pemeriksaan yang bisa kita lakukan, kalau kami di bagian bedah onkologi terutama, kita harus selalu melakukan pemeriksaan yang namanya triple diagnostik. Ya, jadi triple diagnostik itu mencakup yang pertama pemeriksaan klinis, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan penunjang, yaitu radiologi. Dan yang ketiga dari pemeriksaan patologi untuk menegakkan diagnosisnya ya. Kalau untuk pemeriksaan klinis dia dilakukan oleh dokter itu sendiri, dokter ahlinya. Jadi dia melihat dan dia melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri, yaitu yang paling awal dan yang paling sering kita lakukan yaitu USG. Nah, dari USG leher itu nanti kita bisa mengetahui bentuk dan karakteristik dari benjolan tersebut, apakah kemungkinan mengarah ke keganasan atau bukan. Nanti dilihat ada namanya nilai tirats, apakah dari tirats 1 sampai tirats 6. Kemudian yang kedua, bisa dari pemeriksaan penunjang yang lainnya bisa kita lakukan CT scan ya. CT scan itu cuma membantu saja, bukan utama. Jadi di situ kita bisa melihat penyebaran dan juga batas-batas daripada benjolan tersebut atau nodul tiroid atau kanker tiroid itu tersebut, apakah sudah ada menyebar ke jaringan sekitarnya. Yang kedua, apakah dia sudah infiltrasi atau ada penyebaran juga di organ sekitar, dan kita bisa lihat pembesaran kelenjar getah benihnya juga di situ. Kemudian dari pemeriksaan patologi awalnya kita bisa menilai dari pemeriksaan FNAB atau baja kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi nanti itu dilakukan oleh dokter patologi anatomi. Nanti di situ akan dilihat kira-kira benjolannya ini memang mengarah ke kanker atau bukan. Nanti di situ kita bisa mulai memprediksi apakah tipenya seperti apa. Nanti itu bisa dilakukan dengan bantuan USG. Nah, nanti setelah itu pada saat selesai dilakukan operasi, baru kita lakukan pemeriksaan namanya patologi anatomi dari hasil jaringan yang kita ambil. Nah, di situ akan terlihat atau kita bisa tahu jenis kankernya seperti apa dan penanganan lanjutannya seperti apa. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Dokter Vanes atas penjelasannya. Ini pertanyaan selanjutnya nih dok. Untuk pengobatan kanker tiroid itu sendiri, apa aja sih metode yang tersedia saat ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk penanganan dari kanker tiroid itu sendiri, penanganan utamanya itu operasi ya. Kalau tumornya atau kansernya itu dia masih operable, ya kita penanganan utamanya yaitu operasi. Operasi itu ada pilihannya, bisa dilakukan dengan bedah terbuka ataupun dengan minimal invasif metode seperti laparoskopi. Nah, kalau ada juga metode lain untuk tumor tiroid yang jinak, jadi kita bisa melakukan radiofrekuensi ablasi atau RFA pada tiroid tersebut. Jadi kita panaskan. Jadi itu minim sayatan. Jadi sangat baik untuk pasien-pasien yang yang benjolannya atau tumornya jinak, yang tidak mau ada bekas luka yang besar, bisa kita lakukan tindakan seperti itu. Nah, penanganan lanjutannya yaitu nanti kita sesuaikan dengan hasil temuan intraoperasinya. Nah, kalau memang dia kanker tiroid dan tipenya yang berdiferensiasi seperti tipe papiler, ya kita bisa lanjutkan dengan pemberian radioablasi ya. Jadi pemberian radioablasi, kalau modalitas terapi yang lain bisa juga kita, kalau memang dia sudah penyebarannya sudah jauh atau memang non operable, kita bisa lakukan penanganan seperti pengobatan. Kita berikan pengobatan imunoterapi ataupun dengan kemoterapi. Nah,
setelah operasi pun kan apalagi kalau kita lakukan tindakan total tiroidektomi, kita angkat semua kelenjar tiroidnya, ya kita harus maintenance untuk hormon tiroidnya itu sendiri, karena organ yang atau kelenjar yang memproduksi hormon tiroid itu kita sudah angkat. Jadi kemungkinan dia harus minum obat seumur hidup untuk supply hormon tiroidnya itu. Jadi hormon tiroidnya disuplai dari luar, yaitu dari obat-obatan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Vanes. Nih masih pertanyaan yang bikin penasaran nih Dok. Apakah kanker tiroid bisa sembuh total nih Dok atau gimana? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan menarik ya. Jadi kalau ditanya apakah kanker tiroid itu bisa sembuh total, ya bisa. Jadi kanker tiroid itu salah satu kanker yang prognosisnya itu sangat baik, apalagi jika ditangani atau diketahui dalam waktu yang dini. Jadi masih dini, belum ada penyebaran dan masih baik. Apalagi dia tipe yang berdiferensiasi atau seperti tipe papiler. Kalau penanganannya kita lakukan step by step sesuai dengan tahap prosedur yang ada, kemungkinan untuk sembuh total itu ada. Dan kemungkinannya cukup besar ya, seperti itu. Kecuali kalau datangnya pasien sudah terlambat, nah itu biasa yang agak sulit untuk penanganannya untuk sembuh total. Baik, terima kasih Dokter Vanes. Selanjutnya apa nih Dok pesan penting untuk masyarakat agar bisa mencegah dan mendeteksi kanker tiroid sejak dini? Silakan Dokter. Jadi pesan yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat, jadi yang paling penting adalah kenali diri Anda sendiri, kenali tubuh Anda sendiri. Jadi jika pasien atau saudara sekalian merasa ada benjolan, terutama benjolan pada leher, baik itu leher bagian depan atau leher bagian mana saja, dan juga mulai ada keluhan atau gejala tambahan seperti suara serak atau sudah menelan, nah sebaiknya segera konsultasikan ke pusat kesehatan atau ke dokter ahlinya supaya kita bisa mendeteksi atau mendiagnosis lebih cepat, sehingga penanganannya pun bisa lebih cepat dan lebih komprehensif, sehingga penyakitnya bisa terdiagnosis dengan baik dan tertangani dengan baik sebelum terlambat. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali penjelasannya dari Dokter Vanes. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, sangat Mbak. informatif dan membuka wawasan kita semua pada hari ini. Nah Sobat Sehat, dari perbincangan hari ini didapatkan bahwa gejala kanker tiroid seringkali sederhana. Kanker tiroid bisa dideteksi sejak dini dan yang paling penting peluang kesembuhannya sangat besar apabila ditangani dengan cepat dan tepat. Jadi jangan ragu ya untuk memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan, terutama benjolan di leher. Baik, sekali lagi saya ucapkan kepada Dokter Vanes Sapan, spesialis bedah spesialis onkologi konsultan, karena telah bersedia hadir untuk pada hari ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Jaga kesehatan ya, karena sehat itu investasi terbaik. Terima kasih. Terima kasih semua.